warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Ya, bagus sekali, pada sehat semua ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, terutama ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Cika hadir? Ya, hadir. Sandi? Ya, hadir. Tina? Ya, hadir juga ya. Ayu? Hadir. Bimo? Ya, hadir. Baik, hadir semua ya. Sebelum melakukan pembelajaran, ibu ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan ajukan tangannya. Ya, Bimo, silahkan. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas pembelajaran kita pada hari ini, mengenang dari minggu lalu kita sudah membahas tentang pertumbuhan ya. Selanjutnya di sini kita terutama ibu akan sedikit memberi penjelasan tentang mengenai yaitu lingkungan sehat di dalam lingkungan masyarakat, khususnya di dalam rumah dan lain sebagainya. Selanjutnya ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok, di mana nanti kalian di situ akan ibu suruh kalian mendiskusikan mengenai gambar-gambar yang telah ada di buku paket kalian masing-masing. Selanjutnya nanti kalian menjelaskan atau memberikan suatu apa yang kalian dapat dari analisis kalian. Nanti kalian menjelaskannya lebih masing-masing satu orang perwakilan dari kelompok kalian. Baiklah, selanjutnya langsung saja ibu akan memberi sedikit penjelasan mengenai lingkungan hidup, terutama yaitu kebersihan di dalam lingkungan hidup, terutama kebersihan itu apa sih? Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ayo yang bisa jawab silahkan ajukan tangannya. Oh ya, silahkan Cika. Ya, bagus sekali, tepuk tangan kepada Cika. Jadi kebersihan itu merupakan suatu kebersihan yaitu sebagian daripada iman. Karena kebersihan itu sangat penting dalam hidup kita. Karena sesuatu kebersihan itu merupakan menjaga kesehatan bagi tubuh kita dan orang lain juga. Menciptakan udara yang segar apabila kita membersihkan lingkungan kita. Contohnya, contoh kecil saja ibu jelaskan. Kebersihan di dalam lingkungan rumah. Membuang sampah pada tempatnya. Menyapu halaman, membersihkan rumput-rumput yang ada di rumah agar rumah kita bersih, tidak terhindarnya dari nyamuk, kotor-kotoran seperti limbah apa segala, jadi baunya tidak tersebar ke tempat lain agar lingkungan kita bersih, kita pun dengan hidup sehat. Baik sekali. Di sini siapa yang rajin membersihkan lingkungannya? Ayo, angkat tangan semua. Ya, bagus sekali, hebat. Jadi, kebersihan itu sangat nomor satu ya pentingnya di dalam diri kita. Contohnya dalam berpakaian, harus rapi dalam berpakaian. Seperti kita sekolah, harus rapi. Baju dimasukkan ke dalam, lehernya harus rapi, menggunakan dasi, menggunakan topi. Pada hari Senin itu harus rapi semua ya. Menggunakan kaos kaki, pakai sepatu. Sepatunya dicuci ya, jangan tidak cuci, nanti tidak bersih loh. Jadi kebersihan itu sangat penting bagi kita karena suatu kerapian, kebersihan itu dinilai oleh guru. Jadi sebelum berangkat sekolah itu harus rapi-rapi dari rumah.
Nah, di sini yang enggak pernah masukkan bajunya masuk ke sekolah siapa? Ayo. Nah, jangan diulangi lagi seperti itu ya. Karena kerapian itu sangat penting ya. Jadi, kerapian itu merupakan suatu kebersihan juga bagi kita. Apabila kita bersih, maka semua akan rapi ya. Jadi kepada anak-anak, kebersihan itu sangat penting dalam diri kita karena itu membawa kita kelak akan dewasa nantinya. Sudah terbiasa dengan kebersihan, maka kita akan sampai nantinya tetap bersih, sehat dan segar ya. Kita menciptakan lingkungan yang bersih itu sangat penting karena dalam lingkungan, contohnya saja dalam lingkungan sekolah, kan pasti adanya kerja bakti ya, dimana kerja bakti itu saling tolong menolong, yaitu ibaratnya kerja gotong royong, bekerja semua, membersihkan kelas, membersihkan kaca, dan membersihkan yang lain-lainnya agar lingkungan sekolah bersih, kalian belajar dengan nyaman ya. Jadi itu kuncinya dari kebersihan. Apabila kelas kalian bersih, kalian belajarnya enak. Dimana di setiap sekolah tentunya pasti yang ada namanya piket kelas. Ayo, siapa yang piket hari ini? Iya, Cika ya, dengan Kila ya piket hari ini ya. Jadi itu merupakan suatu kerajinan dalam diri kita yang harus kita pelajari, karena kerajinan itu sangat penting bagi kita. Apabila kita rajin, bersih, maka kita akan menjadi orang yang lebih berguna. Jadi itu merupakan suatu kebiasaan yang harus kita lakukan dalam menjaga suatu kebersihan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, ayo akan menyebabkan apa? Iya, benar sekali, menyebabkan kebanjiran. Itu tidak boleh ya. Maka ada suatu penyumbatan antara plastik-plastik misalnya di dalam tempat parit misalnya seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan kalau kita membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke parit, tidak membuang sampah kepada tempatnya, maka akan menyebabkan sumbat. Maka turunlah hujan, jadi banjir daerah di tempat kita. Itu tidak boleh, itu suatu sifat yang tidak boleh kita biasakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kan sudah disediakan seperti di sekolah tuh, sudah disediakan tempat sampah buat kita membuang sampah pada tempatnya agar tempat kita tidak berserakan yang dinamakan sampah. Sampah itu bau kan? Bau tidak? Bau sangat. Karena justru itu kita tidak boleh membuang sampah pada tempat yang tidak boleh kita buang. Seharusnya kita harus membuang pada tempatnya. Baik. Jadi selanjutnya ibu ingin kalian berkumpul pada kelompok-kelompok kalian masing yang telah ibu bagikan tadi. Kalian di mana kalian di situ mendiskusikan dari gambar-gambar tersebut. Selanjutnya ibu nanti akan bertanya kepada kalian apakah kalian mengerti yang kalian dapat dari kalian diskusikan. Ibu berikan waktu kepada kalian 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo kerjakan dengan baik ya. Jangan banyak bicara. Ya, apakah sudah selesai kalian mendiskusikannya? Baik. Nah, dari gambar kedua tersebut, apa sih yang harus kalian lakukan? Ya, siapa yang mau menjawab? Kelompok siapa yang menjawab? Ya, silakan.
Iya, Peri, silahkan kelompok kalian menjawab. Siapa yang menjawab? Iya, Peri, silahkan. Ibu silahkan. Ya, tepuk tangan kepada Peri. Bagus sekali penjelasan dari Peri. Jadi, dari kedua gambar tersebut, kita sebagai anak sekolah terutamanya harus menjaga kebersihan, karena di dalam suatu kebersihan itu sangat penting kan dalam hidup kita, yang Ibu jelaskan tadi. Di dalam dua gambar tersebut kan ada mempunyai dua gambar, yang dimana di situ tertulis ada yang di gambarnya ada apa, ayo, dalam gambarnya ada tong sampah, ada yang tidak ada tong sampahnya. Dari si kedua gambar tersebut mempunyai perbedaan, yang mana sifat kebersihan dan sifat yang tidak menjaga kebersihan. Di dalam gambar tersebut sudah tertera di situ. Jadi kalian paham mengenai perbedaan antara cara menjaga kebersihan. Dengan adanya tong sampah seperti di gambar tadi, maka lingkungan tersebut bersih ya, tidak ada namanya sampah berserakan. Sedangkan pada gambar yang kedua tadi merupakan tempat yang tidak mempunyai tong sampah. Jadi sampahnya itu berserakan. Apabila kita sapu, kita kumpulkan, maka dia kena angin, maka dia akan berserakan kembali. Apabila ada tong sampahnya, dia tidak bisa bergerak ke mana-mana. Itulah fungsinya ada tong sampah. Jadi kebersihan itu dalam lingkungan itu sangat penting buat kita semua. Ya, baiklah. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi terima kasih kepada kalian anak-anak yang sudah menjelaskan dari diskusi kalian pada hari ini, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu tadi kan. Baik sekali ya, tingkatkan lagi kemampuan kalian ya dalam belajar. Jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, sangat penting sekali untuk kita. Jadi jangan ada yang malas-malasan untuk bersih-bersih ya. Contohnya bersih saja, bersih kamarnya ya. Ya, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu persilahkan kepada teman-teman yang mau memimpin doa. Ayo silakan. Ya, silakan Kila untuk memimpin doanya. Berdoa selesai, baiklah. Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.